Iya, lebih iya. Terima kasih Kang Jepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mukadimah, saya ikut ke moderator dan pembawa acara tadi. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya tadi sudah disampaikan. Saya mewakili eksekutif Walhi Jawa Barat, nama Wahyudin tapi kerap biasa dipanggil teman-teman gerakan Iwang. Ingin mengucapkan terima kasih banyak atas respon positif di mana kami telah menyebarkan atau menginfokan kepada semua jaringan, semua CSO, NGO, komunitas, beserta institusi untuk melakukan kegiatan yang dinamakan OGI, Bu. OGI ini sebetulnya dia sosok manusia yang menobatkan dirinya berpuluh-puluh tahun hidup di Walhi. Orangnya ada di Bener, almarhum, sehingga kami bentuk mengenang gitu ya jasa beliau selama beliau menobatkan dirinya hidup di Walhi, berjuang bersama-sama rakyat, bersama-sama komunitas dan kami semuanya. Akhirnya kami gunakan nama beliau sebagai bentuk mengenang terus beliau. Oke, itu obrolan gerakan independen dan sekaligus mengenang almarhum Muhammad Ogi Hendar. Bapak, Ibu semuanya dan rekan-rekan, sebelum saya masuk ke slide yang saya ingin sampaikan, perlu saya meluruskan bahwa 2 kali kegiatan Walhi terakhir di hari bumi banyak sekali netizen buzzer yang mengatakan diskusilah dengan KDM, jangan teriak-teriak, ya, jangan sok mengkritis, jangan sok tahu. 2 minggu kali ini sebelum pelaksanaan kami sudah terus mengkonfirmasi kepada ajudan beserta pihak Humas Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk meminta kehadiran beliau. Artinya tidak mudah kami itu ternyata untuk bertemu beliau. Ya, padahal tujuan kami itu ingin menyampaikan pandangan serta dukungan yang sudah dilakukan beliau. Tapi seringkali kami dikatakan oleh publik sebagian besar, apalagi kegiatan terakhir kami, Walhi hanya sekedar misalnya teriak, gitu ya. Nah, 1 bulan penuh kami merespon apa yang dilakukan Pak Gubernur, Bu. Gebrakan-gebrakannya dari mulai urusan sampah, sungai, pembukaan lahan, pengembangan wisata, sampai terakhir penyegelan gitu ya, beberapa pelaku yang melakukan pelanggaran. Positioning organisasi kami mendukung. Namun ternyata ketika kami memiliki niat baik pun juga dalam upaya memperkuat dukungan itu juga tidak direspon, mungkin belum direspon positif sama beliau, sehingga mohon maaf, antusias dari jaringan luar biasa, sudah terhitung 65 yang hadir melebihi kapasitas tempat. Artinya tidak hanya Walhi, Bu, yang ingin bertemu beliau, tapi banyak unsur juga yang ingin ketemu beliau. Ya, sebetulnya kita melandaskan bukan mau mengkritik, tapi juga memperkuat apa yang menjadi landasan sikap yang diambil oleh beliau, termasuk mungkin ke depan. Ya, baik. Jadi itu salah satu informasi yang ingin pertama saya sampaikan. Lalu kemudian kenapa ini yang bertajuk atau yang bertema khusus spesifik bicara soal KPU penting diangkat? Karena banyak sekali sebetulnya persoalan lingkungan yang begitu kompleks. Terakhir Walhi mengeluarkan catatan kritis, kami ada 14 kategori isu lingkungan yang cukup serius di Jawa Barat, Bu. Dan dari 14 itu 4 lebih mendominasi. Pertama itu urusan sampah, kedua ya urusan tata ruang kota, ketiga urusan pencemaran sungai, dan yang keempatnya lahan kritis. Dari 4 itu, dan itu adalah perspektif publik yang kami rangkum dari pendapat publik yang penting direspon. Dan terakhir di Hari Bumi kami menyampaikan 17 isu pokok yang harus disikapi oleh Provinsi Jawa Barat.
oleh gubernur, oleh ibu gitu ya, dan oleh kita semua, karena bicara lingkungan itu tidak bisa diklasterkan gitu ya, tapi harus disikapi dan direspon oleh semua. Saya mewakili, terima kasih Bu, akhirnya di posisinya ke Ibu ya. Saya terima kasih juga ke Kang Piki ini yang konsen di sampah, Kang Ardi di konsen di sampah, dan kebetulan hadir juga perwakilan dari akademisi Pak, makasih nih ya dosen UIN, termasuk Dr. Raffi, terima kasih juga ini dosen Unla Bu gitu ya. Saya tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih seniman Bandung di sini luar biasa, Kang Maddon, Kang Priston ya, termasuk yang lain, termasuk Pak Aceng. Ini berjuang sudah berpuluh tahun nih di KBU. Pak Haji nih saya akan sampaikan lagi kondisi per hari ini ya. Dan walhi itu kalau ditanya atau disebut netizen kamana wae tuh maneh walhi, kan gitu ya ngomongnya. Kami padahal bicara soal KBU itu udah 25 tahun Bu, gitu ya. Bicara soal KBU gitu. Tapi ya kan lah namanya netizen ya, gitu ya. Namanya orang pasti memiliki perspektif A dan B C-nya. Yang terpenting mudah-mudahan ruang ini menjadi ruang dialog yang baik Bu, gitu ya, tidak dalam konteks juga menyalahkan siapapun gitu ya, tapi kita fokus terhadap apa yang bisa direspon oleh kita semua. Izin berdiri Bu ya, saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan kembali bagaimana situasi salah urus tata kelola kawasan di Bandung Utara. Kenapa kami highlight ini gitu ya? Sementara bagaimana Sukabumi, sementara bagaimana Bogor, Cianjur, dan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat sebetulnya landscape-nya sama. Dan sebetulnya presentasi saya ini mencerminkan landscape yang sama, persoalan yang sama di setiap 27 kabupaten. Tapi kenapa hari ini kita meng-highlight KBU? Karena KBU itu membeli success story yang cukup lebih penting, apalagi bicara yang melintasi 4 kabupaten kota, yaitu kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, ya gitu. Nah, biar kita pun juga atau publik juga mengetahui bagaimana degradasi terjadi setiap tahunnya. Tadi Wali sudah menyoroti keras sejak tahun 2000-an gitu ya, artinya sudah 25 tahun kita concern, tapi juga degradasi kawasan, alih fungsi kawasan di KBU semakin hari semakin tahun hingga saat ini masih terjadi. Kami namakan situasi itu dengan konteks salah urus tata kelola kawasan. Karena kenapa? Nanti berkaitan erat dengan analisis dan kajian regulasi yang kami analisis atau kami kaji. Pertama, perlu diingat per hari ini gitu ya, kalau merujuk kepada tahun 2013 itu sudah mencapai 3.000 jumlahnya bangunan di kawasan KBU gitu. Nah, ini diperkirakan sudah mencapai 30% kalau merujuk kepada tahun 2013 saja ya gitu. Sementara kalau menghitung dari setiap sidang Komisi AMDAL, karena Wali masuk sebagai anggota KPA, Komisi Penilai AMDAL, catatan kami hingga per tahun ini itu sudah mencapai 60% peningkatannya dari semenjak tahun 2013 hingga 2025. Artinya perubahan degradasi bentang alam di KBU itu semakin nampak seiring dengan lahirnya AMDAL yang dilengkapi dengan izin-izin berkegiatan usaha maupun izin yang non usaha gitu ya. Lalu juga kami melihat bahwa dari 3.000 ini banyak sekali faktanya yang kami ketahui dan kami analisis, izin-izin yang mendirikan bangunan itu tidak dilengkapi izin yang sah gitu ya. Artinya banyak sekali bangunan liar di wilayah KBU yang bukan juga peruntukannya ya gitu. Lalu kalaupun juga ada izin tidak pernah dilengkapi dengan surat rekomendasi gubernur. Jadi kalau dikaji secara konteks keabsahan dokumen perizinannya itu cacat hukum sebetulnya kalau merujuk kepada peraturan yang ada. Nah, merujuk kepada Perda nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan itu, pertama kami menemukan pada pasal 11 dalam konteks ketentuan penempatan ruang itu, pertama dia harus mempertahankan fungsi kawasan lindung atau ekologis.
Artinya secara spesifik sebetulnya boleh berizin berkegiatan di situ, tapi tidak menghilangkan fungsi kawasan. Ya, kalau di perda yang lain atau di regulasi yang lain lebih spesifik lagi, tidak merubah fungsi kawasan, gitu ya. Artinya boleh berkegiatan, baik itu dalam konteks pengembangan wisata maupun juga bisnis properti atau pembangunan kondominium, tapi tidak merubah fungsi kawasan itu sendiri. Artinya dengan pendekatan konsep betonisasi itu salah kaprah, gitu ya. Nah, di pasal 20 pun juga dalam konteks izin pengembangan kawasan atau pembangunan di KBU sebetulnya harus memiliki kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis atau biasa disebut ekoarsitektur atau rekayasa vegetatif, gitu ya. Nah, ini kami tidak pernah menemukan juga pada sidang-sidang Komisi Penilaian AMDAL, gitu ya. Walhi juga sering, ini mau disclaimer juga ya, misal ada salah satu perusahaan, saya nggak akan sebut gitu ya, yang sedang viral dan sempat disegel kemarin di Sukawana, gitu. Walhi hadir di situ, berarti Walhi menyetujui dong? Tidak begitu teman-teman. Ya, dalam sidang Komisi AMDAL itu bukan persoalan menyetujui dan tidak, tapi menilai dokumen itu layak dan tidak itu. Itu harus bijaksana gitu. Jadi keberadaan wali atau siapapun yang masuk atau yang hadir pada sidang Komisi AMDAL itu bukan dalam kaitan menyetujui atau tidak menyetujui, tapi menilai kealayakan dokumen AMDAL itu sendiri. Dan kami sudah memberikan 7 rekomendasi ketidaklayakan dokumen itu, meskipun akhirnya keluar izinnya, gitu ya. Gitu. Sementara dalam konteks lain, pasal 21 harus izin pemanfaatan ruang di KBU itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Ya. Bagaimana nanti kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ini ada relevansinya supaya konstruksi hukum dan konstruksi kebijakannya kita paham bersama, sehingga bisa menentukan kelayakan dan kepatutan bangunan-bangunan yang ada di KBU itu layak tidak gitu. Kalau merujuk kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Dan juga perlu mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Jadi harus ada surat rekomendasi meskipun ditertibkan oleh kabupaten kota, tapi dia harus rekomendasi gubernur. Jadi ada ikut campur gubernur tuh di situ gitu. Kalau misalnya pembangunan sampai 2000 terakhir dan sebelum masa jabatan Deddy Mulyadi menjabat, artinya pada masa Ridwan Kamil itu sangat tinggi sekali. Sekitar ada 40% peningkatan izin keluar di kawasan KBU, Bu, gitu. Nah, di pasal 31 peran serta masyarakat ini juga masih penting dilakukan karena seolah-olah sering diklaim pemerintah itu mengatakan karena OSS atau online system submission sehingga ruang partisipasinya hilang. Tidak begitu. Secara nilai demokrasi itu tidak menghilangkan. Undang-Undang Cipta Kerja pun juga dijalankan pun juga tidak menghilangkan nilai demokrasi dan nilai-nilai akuntabilitas gitu ya, transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Artinya ruang partisipasi itu harus juga dilakukan. Nah, seringkali kenapa konflik agraria atau konflik sosial di masyarakat itu terjadi, Bu? Karena klaimnya ini menggunakan OSS sehingga ruang partisipasinya hilang. Padahal kalau merujuk pasal 31 harus melibatkan masyarakat gitu ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, pasal larangan salah satunya ini mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan di pasal 35 gitu ya. Lalu mengubah fungsi pemanfaatan ruang di kawasan lindung, melakukan penambangan. Jadi ada 3 larangan yang diatur pada Perda nomor 1 ya gitu. Di pasal 35 spesifik. Sementara kalau bicara sanksi di pasal 37, jika terbukti pelaku melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi, dan denda administrasi. Apakah ada sanksi pidana? Tentu diatur di sini juga di pasal 38 sanksi pidananya. Meskipun ini masuknya tipiring ya, hanya 3 bulan gitu. Dan tindak pidana akibat kerusakan fungsi konservasi. Dan tidak menutup kemungkinan sebetulnya pidananya bisa lebih dari itu ya. Itu di Perda nomor 1. Nah, saya ingin meng-highlight bahwa masih ada dan masih berlaku Perda daerah atau Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis provinsi. Setelah ini direvisi, Bu. Artinya Perda KBU itu masih berlaku karena sebagian dinas mengatakan kepada kami itu seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya tidak lagi berlaku Perda tersebut. Sebelum
ada adendum dan pernyataan gitu ya, surat pernyataan bahwa ketidakberlakuan perda ini bagi kami sah, tapi hingga saat ini tidak ada adendum perubahan apapun. Artinya kalau bicara soal pembangunan di KPU juga harus merujuk kepada perda KPU gitu loh ya, yang selama ini dilabrak dan tidak pernah diindahkan oleh institusi baik di kabupaten kota untuk melakukan perizinan berkegiatan. Nah, di perda ini harus di pasal 2 itu harus mengedepankan asas keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan, manfaat, dan peran serta masyarakat. Jadi diatur ya dalam asas di pasal 2-nya. Sementara di pasal 4-nya penting untuk melakukan dan mewujudkan peningkatan fungsi lindung, menjamin pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kepastian hukum di KPU. Jadi hingga saat ini bagi kami Perda KPU nomor 2 itu masih berlaku, Bu. Selanjutnya ini adalah peta arahan zonasi di kawasan KPU-nya yang terus mengalami penyusutan, dan kita bisa lihat ada bahasa kalau di Perda itu ya, baik Perda KPU maupun Perda RW, ada zona L1, zona L2 gitu ya, zona B1, B2 dan lain sebagainya yang menerangkan seperti ini gitu ya. Jadi perlu publik juga mengetahui supaya bisa meletakkan dan melandaskan, oh iya boleh ternyata kalau merujuk kepada Perda KPU, kalau merujuk kepada Perda RT/RW gitu ya. Tapi kalau melihat dari penafsiran dari Perda yang tertuang pada Perda KPU ini, sebetulnya pembangunan di kawasan KPU itu lebih dominan dilakukan di L1, di mana L1 itu adalah zona konservasi, zona lindung utama yang meliputi kawasan lindung, terutama kawasan hutan lindung, hutan konservasi dengan koridor 250 meter kiri kanan sasar Lembang. Nah, ini yang tidak pernah, Bu, menjadi satu rujukan penting bahwa izin itu harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mengatur satu kawasan gitu ya. Nah, selanjutnya salah satu instrumen yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KPU itu adalah peraturan pengendalian terhadap izin pemanfaatan ruang secara selektif melalui pelibatan pemerintah provinsi dalam proses penertiban izin. Ya tadi yang mengatur bagaimana gubernur itu boleh memberikan rekomendasi terhadap dokumen yang dimohonkan oleh pemakarsa gitu ya. Nah, adapun identifikasi kami sebaran lahan di kawasan KPU itu komposisinya seperti ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi kalau melihat dari secara administrasi itu 4 dari kabupaten kota yang ada di Bandung Raya itu yang paling tidak taat itu adalah Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung Barat mencapai 44% gitu. Izin dikeluarkan di wilayah secara administrasinya. Lalu slide selanjutnya ini adalah total kawasan hutan di kawasan KPU. Kalau merujuk kepada sumber kementerian LHK mencapai 26% gitu ya, dan sumber airnya pun juga ini cukup tinggi juga, tapi degradasi kawasan ini dari total 26 itu hanya gitu, oleh kegiatan 2 yang paling dominan. Pertama dia pengembangan wisata, yang kedua pembangunan properti yang banyak jenisnya, ada kondominium, ada resort, ada mall, ada hotel, dan lain sebagainya. Dan sementara jangan lupakan juga setelah itu slide selanjutnya teman-teman, bahwa jangan ditinggalkan di kawasan KPU itu ada sasar Lembang, Bu, gitu ya. Ada gerakan atau kerawanan bencana gitu ya, yang meliputi sesar Lembang, gunung api, dan gerakan tanah. Tiga jenis potensi ancaman itu yang ada di KPU. Tapi selama ini tidak juga menjadi satu rujukan untuk menghindari izin-izin yang tidak harus dikeluarkan di KPU. Lanjut. 2 menit lagi, mudah-mudahan tercapai. Ini potensi kelihatan banget degradasinya per 2012. Kalau dikonversi ke 25 sekarang warna merahnya lebih tinggi dari 2012 ini ya. Lanjut.
Sementara dalam hasil identifikasi sebaran lahan terbangun berdasarkan arahan zonasi di kawasan Bandung Utara per 2021, lanjut, ini mencapai 382 ya, unit, Bu. Dan sekitar 3,9 hektar. 3.964 hektar. Jumlah sebaran lahan terbangun berdasarkan arahan zonasi. Dan sebetulnya ini sudah tidak lagi mempertimbangkan daya dukung daya tampung di kawasan KBU. Lanjut. Ini nah ini kaitannya dengan UCK ya. Bahwa Perda Provinsi Jawa Barat itu adalah salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan berkaitan dengan tata kelola kawasan nasional khususnya dalam aspek penataan ruang, pengelolaan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan. Kalau dalam konteks Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 2022 tentang rencana tata ruang wilayah 2022-2042, relevansinya pertama menyesuaikan dengan ketentuan UU CK khususnya dalam penataan ruang yang mengintegrasikan aspek darat, laut, udara sebagai satu kesatuan wilayah, mendukung prinsip wawasan Nusantara dengan menjaga kesatuan wilayah dan kedaulatan negara, menjadi acuan bagi kabupaten kota dalam menyusun RT RW masing-masing. Lanjut. Nah, kalau mengaitkan relevansinya dengan Perda nomor 4 tahun 2023 terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPL, pertama mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan UU CK, menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan nasional, mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Jadi melekat sekali nih, gitu. Bagaimana juga UU CK ini juga mengamanatkan aspek lingkungan itu menjadi satu hal yang penting yang harus dipertimbangkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, gitu ya, khususnya di KBU. Selanjutnya, slide selanjutnya. Perda Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2024 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi ada kaitan sangat erat juga relevansinya. Pertama, mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang efisien dan berdaya saing, mendukung pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, menjamin kualitas pembangunan yang sesuai dengan standar nasional. Sementara dalam Perda Kota Bandung nomor 5 tahun 2022 terkait rencana tata ruang wilayahnya, relevansinya menyesuaikan dengan ketentuan UU CK dalam penataan ruang kota, mengintegrasikan aspek lingkungan sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota, mendukung terciptanya kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi sangat erat juga, gitu ya. Jadi jangan kan seringkali kami dalam sidang AMDAL itu UU CK itu menjadi terus dalih, gitu ya. Kewenangan kami bukan lagi kewenangan kami, terus juga sudah diatur kewenangannya berubah, gitu. Padahal ketika kita cek satu persatu kebijakan yang ada yang mengatur khususnya di KBU sangat melekat sekali, gitu loh. Ya. Jadi tapi kenapa izin itu terus dikeluarkan, gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Nah, sementara dalam peraturan daerah atau Perda Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2016 itu tentang pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara atau KBU sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat masih berlaku hingga saat ini. Karena tadi tidak ada secara resmi, gitu ya, bahwa Perda itu dilebur, Bu, gitu ya. Lanjut. Sedikit lagi. Semenit lagi. Karena penting ada beberapa kajian kebijakan yang harus kami sampaikan juga. Status keberlakuan pasca UU CK dalam konteks Perda KBU ini, kita menemukan bahwa dalam konteks UU Cipta Kerja itu, pertama, melakukan peninjauan kembali terhadap perda yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional. Yang kedua, melakukan penyesuaian terhadap substansi perda agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU CK, seperti percepatan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk mensinergiskan. Namun, catatan kaminya, hingga saat ini belum ditemukan informasi resmi mengenai revisi atau pencabutan Perda nomor 2 tahun 2016. Oleh karena itu, Perda tersebut masih menjadi acuan dalam pengendalian kawasan Bandung Utara. Jadi ide yang di KPU itu kalau merujuk ke Perda RTRW dan Perda KPU itu semua cacat hukum. Dan itu harus direvisi, gitu ya, dan harus
dievaluasi oleh pemerintah. Lanjut teman-teman. Nah ini penting juga bahwa di masa kepemimpinan Kang Deddy ini dia telah melahirkan satu aturan atau kebijakan atau peraturan gubernur nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Kita harus kawal teman-teman ini karena di pasal 3, pasal 5 serta di bab penutup ini sangat tegas sekali gitu ya. Salah satunya di pasal penutup itu bahwa gubernur atau pemerintah provinsi itu wajib untuk membuat dokumen rencana aksi daerah. Nah ini bisa dikonfirmasi ke Ibu, sudah terbuat atau belum? Kalau belum, penting nih keterlibatan akademisi atau pentahelik dalam menyusun rencana aksi itu sebagai turunan dari Pergub ini. Dan ada fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Di situ di pasal 5 gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kondisi degradasi, Wali sudah mencatat penyusutan tutupan hutan saat ini itu Bu udah mencapai 1,2 juta hektar di Jawa Barat. Gitu. Dan lahan kritis yang mencapai 900 ribu hektar itu belum juga diapa-apain oleh pemerintah gitu ya. Nah itu tugas siapa? Ya tugas kita semua sebetulnya gitu ya. Tidak hanya kami pun juga melandaskan hal tersebut itu harus dilakukan oleh pemerintah. Yuk gitu ya. Makanya saya sangat sayang sekali KDM tidak berani hadir di sini gitu. Padahal keberadaan kami itu memberikan rekomendasi yang baik, yang positif. Bahkan kami siap juga mendukung terhadap upaya-upaya yang merujuk terhadap kebijakan yang ada gitu ya. Lanjut teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bukti jejak digital kami perlu diketahui oleh teman-teman bisa majarkan wali kamana wae gitu ya. Kami menyuarakan KBU itu pada sejak 2010 yang paling keras dengan judul moratorium pembangunan hotel, dengan judul pelanggaran perizinan tata ruang di KBU ya. Dan terakhir di masa saya itu stop untuk memberikan izin-izin. Jadi ini adalah salah satu jejak digital kami di mana kami konsen memberikan masukan arahan kepada pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin-izin di kawasan KBU. Kenapa begitu? Selain tadi KBU memiliki fungsi untuk 4 kabupaten kota, kalau rusak, kalau terus dipicu maka sesar Lembang akan terjadi gitu ya. Siapa yang akan dirugikan? Ya pemerintah sendiri, termasuk rakyat, keselamatan nyawa manusia, Bandung Raya. Jadi kalau misalnya kita tidak mulai cukup konsen dan serius merespon satu masalah yang perlu dikerjakan bersama, ya mari kita kerjakan. Dan ini tentunya bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua. Tapi harus ada kedisiplinan untuk merespon. Ya, kenapa saya highlight juga KBU? Saya tuh berharap Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya menyegel kemarin yang di Sukawana itu, tapi juga dibongkar yang sama. Karena kalau misalnya ada sejarah itu Bu dilakukan, bangunan yang lain bisa dibongkar. Ya, tapi sampai saat ini kan ngambang. Ada nggak tahu informasinya seperti apa. Mohon juga Ibu sampaikan bagaimana kondisi penyegelan di Sukawana itu per hari ini, gitu ya. Kalau misalnya merujuk kepada ini, itu udah tidak sesuai, apalagi dengan konsep betonisasi gitu, ya, yang artinya mengubah fungsi kawasan. Boleh dia beraktivitas, bisa diberikan izin, tapi tidak mengubah fungsi kawasan. Tapi faktanya kan diubah fungsi kawasannya, artinya melanggar Bu itu, gitu ya. Jadi menurut kami penting KDM, Ibu juga mendesak untuk melakukan pembongkaran terhadap kegiatan-kegiatan. Dan kalau misalnya dibiarkan, izin-izin yang lainnya terus akan terjadi. Karena semua orang punya hak kan, wajar nggak? Oh, itu dibiarkan, berarti saya juga boleh dong untuk berkegiatan gitu loh, ya. Jadi itu bisa jadi landasan yang lain untuk misal merubah fungsi kawasan, apalagi itu kaki gunung banget gitu ya. Itu bukti terakhir, dan ini terakhir salah satu usulan rekomendasi kami Bu. Ini sudah kami gaungkan 25 tahun Bu. Dan kami akan gaungkan lagi ke Bu Ai. Kebetulan Bu Ai ini baru kepilih juga ya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan punya ketegasan dan amanah Bu ya. Dan Wali siap mendukung dalam hal yang positif Bu. Gitu ya. Pertama, pentingnya melakukan moratorium izin-izin pembangunan di KBU. Kedua, pentingnya menjalankan upaya penertiban terhadap bangunan-bangunan liar atau tidak berizin Bu. Karena tadi angka dari 3.000 itu lebih banyak izin yang tidak mengantongi izin. Jalankan dan lakukan audit lingkungan, ini penting, tidak pernah dilakukan Bu, ya.
bisa dilakukan secara swadaya dan bisa dilakukan secara partisipatif gitu ya. Walhi pun juga siap. Ini penting dan ini akan menjadi sejarah kalau misalnya pemerintah provinsi itu mulai mau melakukan penertiban kerusakan lingkungan dengan melakukan audit lingkungan. Lalu juga pentingnya melakukan pemulihan ekologi baik dalam bentuk restorasi, dalam bentuk reforestasi dan pendidikan lingkungan terhadap masyarakat atau semua komponen yang berada di KBU. Dan terakhir, tindak tegas serta pidanakan pelaku pemberi izin dan pelaku usaha yang tidak mentaati kesesuaian kebijakan yang ada. Karena dalang yang sebetulnya ini Bu, kalau kritik kami itu pemerintah itu sendiri ketika tidak patuh tapi gitu ya. Masih banyak hingga saat ini kami menemukan pemerintah yang belum patut dan taat terhadap regulasi yang ada. Semua dilabrak hanya dalih untuk pendapatan daerah saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil kajian cepat kami yang kami spesifik meng-highlight KBU, tapi prinsipnya persoalan ini itu terjadi juga di 27 kabupaten kota. Atur nuhun, cak rampe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk